Video pelatihan untuk penilaian pertumbuhan balita. Standar WHO 2005 merupakan acuan penilaian pertumbuhan untuk anak-anak sejak lahir sampai usia di bawah 5 tahun yang digunakan hingga saat ini secara internasional. Kurva ini mencerminkan pertumbuhan anak dengan pemberian makan dan lingkungan pengasuhan yang ideal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan optimal pada masa bayi dan anak balita. Untuk mengembangkan standar pertumbuhan anak tersebut, WHO melakukan sebuah studi yang disebut Multi-Center Growth Reference Study atau MGRS pada anak-anak dari latar belakang etnis beragam yang tinggal di 6 negara yang berbeda di seluruh dunia. Video ini merupakan pengembangan dari video yang telah dibuat oleh WHO dan diperuntukkan sebagai bahan pelatihan penilaian pertumbuhan balita di Indonesia. Pengukuran dalam video ini adalah contoh penting untuk memastikan bahwa pengukuran yang dilakukan sudah benar dan akurat. Video ini berisi langkah-langkah pengukuran panjang badan, tinggi badan, dan berat badan, disertai persiapan alat dan kalibrasi. Alat antropometri yang digunakan untuk mengukur dan menimbang. Pengenalan alat. Alat-alat yang akan digunakan untuk mengukur panjang dan tinggi badan adalah sebagai berikut. 1. Infantometer atau length board digunakan untuk mengukur panjang badan anak berumur kurang dari 24 bulan. 2. Mikrotoa digunakan untuk mengukur tinggi badan anak berumur 24 bulan atau lebih. Alat-alat yang akan digunakan untuk menimbang berat badan adalah sebagai berikut. 1. Baby scale digunakan untuk menimbang bayi umur 0 sampai 6 bulan. 2. Dachin, timbangan digital, Tarot scale, dan beam balance digunakan untuk menimbang anak umur 0 sampai dengan 59 bulan. Mengukur panjang badan. Panjang badan diukur dengan menggunakan infantometer. Pengukuran dilakukan dari kepala sampai telapak kaki. Pengukuran dilakukan oleh 2 orang, 1 pengukur utama dan 1 asisten pengukur. Panjang badan untuk bayi dan anak-anak kurang dari 24 bulan. Persiapan. Letakkan infantometer pada bidang atau meja yang datar dan rata. Pasang infantometer sesuai urutan yang benar. Tarik papan geser maju mundur untuk memastikan tidak ada hambatan. Beri alas kain tipis pada alat ukur bagian kepala untuk kenyamanan bayi. Pastikan bayi menggunakan pakaian seminimal mungkin dan lepaskan aksesoris di bagian kepala yang dapat menghambat proses pengukuran. Cara pengukuran panjang badan. Pengukur utama berdiri di samping kanan anak untuk menekan dengan lembut lutut anak dan memastikan telapak kaki anak rata dengan papan geser. Jari-jari kaki anak menunjuk ke atas. Asisten pengukur berdiri di bagian kepala anak untuk memastikan posisi kepala anak sesuai dengan garis Frankfurt. Pastikan ibu berdiri dekat anak untuk menenangkan anak tanpa mengganggu proses pengukuran. Asisten pengukur memegang kepala anak sehingga bagian atas kepala tegak lurus papan dan menyentuh papan ukur. Garis Frankfurt vertikal.
Posisi ini dikenal sebagai garis Frankfurt vertikal. Setelah papan geser dipastikan menempel tegak lurus dengan telapak kaki anak, baca hasil panjang badan anak dan catat. Mengukur panjang badan dapat membuat anak-anak gelisah, sehingga proses pengukuran membutuhkan ibu untuk membantu menenangkan anaknya. Bila anak terus gelisah dan menangis, pengukuran harus dilakukan dengan lebih cepat, namun tetap akurat. Tetap pastikan kepala hingga kaki diposisikan dengan benar. Pada pengukuran panjang badan bayi muda, tidak mungkin untuk meluruskan lutut bayi baru lahir seperti anak-anak yang lebih tua. Bayi baru lahir masih sangat rapuh dan bisa mudah terluka jika tekanan terlalu keras, sehingga pengukur harus mampu memperkirakan posisi kaki yang benar dengan tekanan yang lembut. Tarik papan geser sampai menyentuh telapak kaki anak. Baca hasil pengukuran dari angka kecil ke angka yang lebih besar. Catat hasil pengukuran panjang badan. Pengukuran pada anak gemuk memiliki cara yang sama dengan memperhatikan, meluruskan badan, kepala, dan kaki. Ringkasan. Perhatikan posisi kepala. Luruskan badan dan kaki. Perhatikan posisi kaki. Catat panjang badan sampai desimal 0,1 cm. Tinggi badan. Persiapan. Letakkan mikrotoa di lantai yang datar dan menempel pada dinding yang rata. Tarik pita meteran tegak lurus ke atas sampai angka pada jendela baca menunjukkan angka 0. Tempelkan ujung pita meteran pada dinding dengan menggunakan paku atau lakban atau selotip. Kurang lebih jarak 50 cm dari ujung pita diberi lakban atau selotip agar tidak bergerak. Geser kepala mikrotoa ke atas. Cara pengukuran tinggi badan. Tinggi badan anak diukur menggunakan mikrotoa. Asisten bertugas membantu menekan perut dengan halus dan memposisikan kaki anak berdiri dengan tegak dan lurus. Bagian belakang kepala, punggung, bokong, betis dan tumit harus menyentuh papan atau tembok vertikal. Pandangan pengukur sejajar dengan wajah anak. Posisikan kepala anak sehingga garis horizontal yang menghubungkan tragus dan ujung mata tegak lurus dengan papan atau tembok. Ini adalah garis Frankfurt. Tekan dengan halus perut anak untuk membantu anak berdiri dengan maksimal. Tarik kepala mikrotoa hingga tepat menyentuh bagian paling atas kepala anak. Saat membaca hasil pengukuran, mata pengukur sejajar dengan jendela baca. Baca hasil tinggi badan anak dari angka kecil ke angka yang lebih besar dan catat. Pengukuran tinggi anak gemuk memiliki cara yang sama, hanya dengan memperhatikan 3 hal yang menempel pada papan atau tembok, yaitu punggung, bokong, dan betis.
Ringkasan. Lepaskan sepatu, hiasan rambut, atau aksesoris lain yang menghambat pengukuran. Berdiri tegak menempel pada papan atau tembok. Posisikan kepala. Tekan perut anak dengan lembut. Catat tinggi badan hingga desimal 0,1 cm. Jika anak berusia kurang 2 tahun, diukur tingginya atau berdiri, maka hasil pengukuran ditambah 0,7 cm untuk mengkonversi menjadi panjang badan. Jika anak berusia 2 tahun atau lebih diukur panjangnya atau terlentang, maka hasil pengukuran dikurangi 0,7 cm untuk mengkonversi menjadi tinggi badan. Catat tinggi badan hingga desimal 0,1 cm. Penimbangan berat badan. Sebelum ditimbang, minta ibu membantu melepas sepatu, diapers, topi, baju, jaket, dan celana anak, terutama yang tebal. Anak sebaiknya ditimbang dengan pakaian yang seminimal mungkin. Menimbang berat badan menggunakan baby scale. Persiapan. Letakkan timbangan di tempat yang keras, rata, dan cukup cahaya. Berikan alas di atas timbangan. Pastikan angka pada jendela baca menunjukkan angka 0. Cara menimbang bayi. Letakkan bayi di atas timbangan. Baca angka pada jendela baca. Dan catat berat badan bayi. Menimbang berat badan anak menggunakan dacin. Persiapan. Gantung dacin pada tempat yang kokoh seperti pelana bangunan atau penyangga kaki 3 yang kuat. Ikat dacin agar lebih aman. Letakkan bandul geser pada angka 0. Jika ujung kedua paku timbang tidak dalam posisi lurus, maka timbangan perlu ditera atau diganti dengan yang baru. Atur posisi angka pada batang dacin sejajar dengan mata penimbang. Pastikan bandul geser berada pada angka 0. Pasang sarung timbang atau celana timbang atau kotak timbang yang kosong pada dacin. Seimbangkan dacin yang telah dibebani dengan sarung timbang atau celana timbang atau kotak timbang dengan memberi kantung plastik berisikan pasir atau kerikil di ujung batang dacin sampai kedua jarum di atas tegak lurus. Cara menimbang anak. Masukkan anak ke dalam sarung timbang dengan pakaian seminimal mungkin dan geser bandul sampai jarum tegak lurus. Baca berat badan anak dengan melihat angka di ujung bandul geser. Kembalikan bandul ke angka 0 dan keluarkan anak dari sarung timbang. Catat hasil penimbangan dengan benar dalam kilogram dan ons. Menimbang berat badan anak menggunakan timbangan digital. Persiapan. Pasang baterai pada timbangan digital. Letakkan timbangan di tempat yang keras, rata, dan cukup cahaya. Nyalakan timbangan dan pastikan angka yang muncul pada jendela baca adalah 0,0.
Cara menimbang anak yang belum bisa berdiri sendiri. Pertama, pastikan ibu melepaskan sepatu dan benda lain yang memberatkan. Pakaian ibu tidak boleh menutupi jendela baca. Kemudian, minta ibu berdiri di tengah-tengah timbangan, baca, dan catat berat badan ibu. Minta ibu untuk tetap di timbangan dan berikan bayi ke ibu. Minta ibu untuk tetap berdiri sampai berat ibu dan bayi muncul di timbangan. Berat badan bayi adalah berat badan ibu dan bayi dikurangi berat badan ibu. Catat hasil penimbangan tersebut dalam kilogram dan ons. Cara menimbang anak yang sudah bisa berdiri sendiri. Pertama, pastikan anak melepaskan sepatu dan benda lain yang memberatkan. Kemudian, minta anak berdiri di tengah-tengah timbangan, baca, dan catat berat badan anak. Bacakan dan catat hasil penimbangan tersebut dalam kilogram dan ons. Menimbang anak dengan Tarot Scale. Persiapan. Pastikan alat timbang diletakkan di permukaan yang keras, rata, dan cukup cahaya. Pasang baterai pada alat timbang. Nyalakan timbangan. Pastikan angka yang muncul pada jendela baca adalah 0,0. Timbangan siap digunakan. Cara menimbang anak yang belum bisa berdiri sendiri. Pertama, pastikan ibu melepaskan sepatu dan benda lain yang memberatkan. Pakaian ibu tidak boleh menutupi jendela baca. Setelah angka berat badan ibu muncul pada jendela baca, usap jendela baca sampai muncul gambar bayi atau angka 0,0. Berikan bayi ke ibu. Minta ibu untuk tetap berdiri sampai berat bayi muncul di jendela baca. Catat hasil penimbangan tersebut dalam kilogram dan ons. Menimbang anak dengan menggunakan beam balance. Persiapan. Letakkan timbangan di tempat keras, rata, dan cukup cahaya. Pastikan posisi bandul pada angka 0 dan jarum dalam keadaan setimbang. Jika jarum tidak dalam keadaan setimbang, putar skrup sampai jarum dalam keadaan setimbang. Cara menimbang anak yang bisa berdiri sendiri. Minta anak berdiri di atas timbangan. Geser bandul sesuai berat anak sampai posisi jarum seimbang. Baca dan catat berat badan dalam kilogram dan ons. Cara menimbang anak yang belum bisa berdiri sendiri. Pertama, pastikan ibu melepaskan sepatu dan benda lain yang memberatkan. Geser bandul sesuai berat sampai posisi jarum seimbang. Setelah itu, berikan bayi ke ibu.
geser bandul sesuai berat ibu dan anak sampai posisi jarum seimbang. Catat hasil penimbangan tersebut dalam kilogram dan ons. Ringkasan. Lepas sepatu dan benda-benda yang memberatkan. Berdiri tegak di tengah timbangan. Catat berat badan dalam kilogram dan ons. Untuk menimbang bayi yang belum bisa berdiri sendiri, timbang ibu terlebih dahulu. Catat. Kemudian, timbang ibu dengan bayi. Catat. Berat bayi merupakan selisih antara kedua hasil penimbangan tersebut. Pemeliharaan alat. Infantometer. Siapkan tongkat kayu yang sudah diketahui panjangnya, 50 dan 100 cm. Pastikan alat ukur pada angka 0. Letakkan tongkat kayu 50 cm pada alat ukur. Angka yang tertera pada papan baca harus menunjukkan 50 cm. Lakukan hal yang sama dengan menggunakan tongkat kayu 100 cm. Bila hasil tidak akurat atau berbeda, maka alat ukur harus diatur nilai nolnya, atau bila tidak bisa, maka tidak dapat digunakan. Timbangan berat badan. Untuk menghindari kesalahan dalam penentuan berat badan anak dan kerusakan alat, timbangan digital yang menggunakan baterai pada saat tidak digunakan, baterai harus dilepaskan. Sebelum menggunakan timbangan, pastikan kebersihan alat dan tidak ada beban lain di atas timbangan. Timbangan digital disarankan dikalibrasi dengan cara menyiapkan anak timbangan dengan berat 2 kg dan 5 kg. Pastikan timbangan pada angka 0, beri beban 2 kg, dan angka yang tertera pada timbangan harus 2 kg. Beri beban 5 kg, dan angka yang tertera pada timbangan harus 5 kg. Tambahkan beban 2 kg, maka angka yang tertera pada timbangan harus 7 kg. Bila hasil tidak akurat, maka baterai timbangan harus diganti. Ulangi langkah kalibrasi sebelumnya. Jika hasil masih tidak akurat, maka timbangan tidak dapat digunakan. Teret scale. Siapkan anak timbangan dengan berat 2 dan 5 kg. Pastikan teret scale pada angka 0. Mintalah seseorang untuk berdiri di atas timbangan. Setelah beratnya muncul, usap atau tekan sampai muncul angka 0. Beri beban 2 kg dan angka yang tertera pada jendela baca harus 2 kg. Bila hasil tidak akurat, maka baterai timbangan harus diganti. Ulangi langkah kalibrasi sebelumnya. Jika hasil akurat, usap jendela baca, tunggu sampai keluar angka 0,0. Tambahkan beban 5 kg, maka angka yang tertera pada jendela baca harus 5 kg. Bila hasil tidak akurat, maka teret scale tidak dapat digunakan.